Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Nurul Afifah dari kelas R7E ingin menjelaskan materi mengenai diksis dan jenis-jenis diksis persona. Diksis adalah cara yang utama untuk merujuk sesuatu secara langsung. Definisi diksis menurut Purwo, sebuah kata dikatakan bersifat diksis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti bergantung pada siapa yang menjadi pembicara saat dan tempat dituturkannya kata-kata tersebut. Sumarsono menyebutkan terdapat beberapa jenis diksis, yaitu diksis persona, diksis tempat, diksis waktu, dan diksis penunjuk. Diksis persona. Istilah persona berasal dari terjemahan kata Yunani yaitu prosopon, yang artinya topeng yang dipakai. Istilah persona dipilih oleh ahli bahasa waktu itu disebabkan adanya kemiripan antara peristiwa bahasa dan pemain sandiwara. Menurut Nababan tahun 1987, buku di halaman 40, diksis persona atau person diksis ada 5 macam, yaitu diksis orang, diksis tempat, diksis waktu, diksis wancana, dan diksis sosial. Diksis persona merupakan dasar orientasi bagi diksis ruang, diksis tempat, dan diksis waktu. Menurut Samsur Rizal, istilah persona disebut juga pronomina persona atau pronomina orang. Diksis pronomina persona hanya dapat ditangkap jika kita memahami peran pembicara, sumber ujaran, peran penerima, target ujaran, dan siapa pendengarnya. Pronomina dapat mengacu pada diri sendiri. Persona pertama, mengacu pada orang yang diajak bicara. Persona kedua, atau mengacu pada orang yang dibicarakan. Persona ketiga, menurut Mulyono tahun 1997, buku di halaman 170. Misalnya, ketika pedagang es krim melintas di depan rumah, kemudian adik berkata, "Ada es krim, Bu?" Tuturan yang diujarkan adik bisa memiliki makna pragmatik, yang artinya, "Bu, saya minta dibelikan es krim." Namun dalam bentuk utuh, tuturan itu bisa berubah menjadi, "Belikan aku es krim, Bu. Bu, saya minta dibelikan es krim." Akan tetapi, jika diucapkan seorang anak dengan nada tertentu, ketika ia menemukan es krim di dalam lemari es ibunya, tuturan tersebut bisa menyatakan kegirangan. Misalnya, "Anak, ada es krim, Bu?" "Ibu, ya, makanlah." Pronomina persona pertama. Pronomina persona pertama tunggal saya. Bentuk pronomina saya digunakan dalam ujaran resmi. Digunakan pembicara untuk menunjuk dirinya sendiri. Bentuk saya dapat juga dipakai untuk menyatakan hubungan kepemilikan dan diletakkan di belakang nomina. Contoh, memperluas jaringan bisnis akan bermanfaat untuk masa depan saya. Pronomina persona pertama tunggal. Aku. Pronomina persona aku lebih banyak digunakan dalam situasi non-formal dan lebih banyak merujuk dirinya sendiri antara pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Bentuk aku memiliki 2 versi bentuk yang disebut klitika. Bentukku pada letak kiri disebut proklitik, sedangkan bentukku letak kanan disebut enklitik, yang biasanya ditemukan dalam konstruksi posesif. Contoh,
Dia masih saja menatapku dengan tatapan yang sinis. Lebih baik sekarang ku hadapi hal yang lebih nyata. Pronomina persona pertama jamak, kami dan kita. Bentuk monomorfemik pronomina pertama jamak yaitu kami dan kita. Pronomina persona pertama jamak, kami, bersifat eksklusif. Artinya, pronomina itu mencangkupi pembicara atau penulis dan orang lain di pihaknya, tetapi tidak mencangkupi orang lain di pihak pendengar atau pembacanya. Sebaliknya, kata kita bersifat inklusif, artinya pronomina merujuk kepada pendengar atau pembaca, dan mungkin pula pihak lain. Contoh, kami akan berangkat pukul 6 pagi. Di sini kita bisa makan sambil memancing loh. Pronomina persona kedua tunggal. Pronomina persona kedua tunggal Anda. Pronomina persona kedua tunggal Anda dimaksudkan untuk menetralkan hubungan. Pronomina Anda digunakan dalam hubungan yang tak pribadi, sehingga tidak diarahkan pada satu orang khusus. Dalam hubungan bersekemuka, pembicara tidak ingin bersikap terlalu formal ataupun terlalu akrab. Kata Anda digunakan untuk menghormati dan ada jarak yang nyata antara pembicara dan lawan bicara. Contoh, saudara harus ikut sekarang juga. Pronomina persona kedua tunggal, engkau dan kamu. Pronomina persona kedua tunggal, engkau dan kamu dapat digunakan orang yang lebih tua terhadap orang muda yang telah dikenal dengan baik. Orang yang mempunyai status sosialnya lebih tinggi untuk menyapa lawan bicara yang statusnya lebih rendah. Orang yang memiliki hubungan akrab tanpa memandang usia atau status sosial. Contoh, memang mungkin ibu akan sulit bertemu kamu lagi. Pronomina persona kedua jamak. Bentuk persona kedua jamak, kalian selain memiliki bentuk tunggal, jika bentuk persona kedua ditambahkan kata sekalian seperti Anda sekalian, kamu sekalian, dan sebagainya, meskipun bentuk kata kalian tidak terikat pada tata krama sosial yang status sosialnya lebih rendah, umumnya tidak memakai bentuk itu terhadap orang yang lebih tua atau yang berstatus sosial lebih tinggi. Contoh, nanti kalau ibu sudah bertemu bapak, kami akan menjemput kalian. Pronomina persona ketiga tunggal. Bentuk monomorfemik pronomina persona ketiga tunggal mempunyai bentuk ia, dia, dan beliau. Selain itu, pronomina ini juga mempunyai variasi bentuknya. Sedangkan untuk bentuk polimorfemik tidak ada dalam kategori pronomina persona ketiga tunggal. Artinya, pronomina persona ketiga tunggal hanya terdiri atas bentuk monomorfemik saja. Dalam hal pemakaian bentuk ia dan dia berbeda dengan bentuk beliau. Bentuk dia dan dia umumnya digunakan untuk pembicara tanpa ada maksud untuk menghormati orang yang dirujuk. Sedangkan bentuk beliau digunakan oleh pembicara untuk merujuk kepada orang lain yang patut dihormati walaupun lebih dari pembicara. Contoh, dia kan yang datang waktu itu. Ibu menggadaikan sawah itu kepadanya. Ia bersembunyi di gang pintu keluar kereta. Pronomina persona ketiga jamak, mereka. Bentuk pronomina persona ketiga jamak dalam bahasa Indonesia dapat berbentuk monomorfemik dan polimorfemik. Bentuk monomorfemik
diksis ini adalah mereka, karena hanya terdiri atas morfem tunggal, sedangkan bentuk polimorfemik diksis ini berupa preduplikasian bentuk monomorfemiknya yang menjadi kata mereka-mereka. Contoh, mereka-mereka inilah yang membawa masalah itu kemari. Pronomina persona ketiga jamak ini tidak mempunyai variasi bentuk, sehingga dalam posisi manapun hanya bentuk itu yang dipergunakan. Penggunaan bentuk persona ini digunakan untuk hubungan yang netral, artinya tidak digunakan untuk lebih menghormati ataupun sebaliknya. Contoh, sejak 2 hari itu mereka berdatangan. Simpulan, diksis merupakan bentuk bahasa baik berupa kata, penunjuk, atau pronomina maupun yang lainnya yang referensinya dapat berpindah-pindah atau berganti, bergantung pada siapa yang menjadi pembicara, bergantung pula pada saat apa sebuah ujaran dinyatakan. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.